Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Inspirasi pagi hari ini bertemakan selalu bersyukur. Saudaraku, diambil dari dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, di firman dikatakan mengucap syukurlah setiap saat. Dalam kondisi apapun saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, baik kondisimu dalam keadaan diberkati atau sebaliknya saudaraku. Di sini ada 3 level saudaraku untuk di dalam mengucap syukur. Saya bagi 3 saudaraku supaya lebih mudah saudaraku. Level yang pertama yaitu level yang menurut saya paling parah. Mungkin posisinya saya ada di sini, atau mungkin juga yang kedua saudaraku, yaitu selalu mengeluh. Level yang pertama ini selalu mengeluh. Saudaraku yang terkasih, walaupun ia diberkati saudaraku, ia tetap mengeluh saudaraku. Dia sudah mempunyai sepeda motor, dia selalu mengeluh, Tuhan kenapa tidak saya diberikan sebuah mobil. Pada saat dia diberikan mobil, dia pun tidak selalu puas. Ada orang seperti ini saudaraku yang terkasih. Level yang kedua saudaraku, ini umum saudaraku. Mungkin kita sebut yaitu level anak-anak Tuhan. Mungkin juga ada di dalamnya bukan anak-anak Tuhan saudaraku, yaitu dia diberkati, dia bersyukur pada saat dia diberkati, tapi pada saat ia tidak diberkati ia mulai mengeluh. Mungkin saya ada di kondisi seperti ini saudaraku. Ketika saya bercerita kepada teman saya bercerita kepada saya, Tuhan itu baik, saya diberkati dalam usaha, saya selalu digolkan usahanya. Ada juga teman saya juga mengatakan, Tuhan itu baik, saya dipromosikan jabatannya lebih tinggi. Saudaraku, pada saat itu dia bisa mengucap syukur, itu umum saudaraku. Nah, yang level ketiga saudaraku, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Ilustrasi ini saya ambil di dalam seorang pengemis saudaraku. Seorang pengemis ini berada di pinggir jalan saudaraku. Suatu saat dia lagi mengemis di pinggir jalan di lampu merah saudaraku. Dan tiba-tiba sebuah ambulan datang saudaraku, melintasinya dia, di depannya dia saudaraku. Pengemis ini saudaraku, walaupun dia serba kekurangan, dia berkata, dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih, bukan saya yang di dalam ambulan itu. Saudaraku, kita bisa bayangkan, walaupun dia mengemis untuk mencari nafkah, tapi dia bisa mengucap syukur. Mengucap syukur bukan di dalam ambulan itu yang sakit ataupun yang meninggal. Saudaraku, ia masih bisa mengucap syukur. Saudaraku, inspirasi pagi ini saya tutup dengan kesaksian saudaraku, seorang pengusaha yang kaya raya saudaraku. Ini kisah nyata saudaraku. Kesaksiannya dia di dalam penjara, saya mengucap syukur setelah saya mendengar kesaksiannya itu, menguatkan saya saudaraku. Dia biasa hidup dengan kemewahan saudaraku. Dia termasuk orang yang kaya raya. Suatu ketika ia terjerat di dalam suatu korupsi saudaraku. Dia dipenjara saudaraku, dipenjara dengan hukuman yang berat saudaraku. Selain dipenjara saudaraku, harta bendanya saudaraku, harta pribadinya, bahkan harta saudara-saudaranya saudaraku, bukan dari saudara-saudaranya aja, keluarganya, bahkan rekan-rekan bisnisnya saudaraku yang berhubungan dengan dia, semua hartanya disita oleh negara. Istilahnya saudaraku, dia habislah semua kekayaannya saudaraku. Bukan itu aja saudaraku, dia masih ada disisakan saudaraku, tapi bukan berupa uang saudaraku, berupa hutang-hutangnya saudaraku. Dia mempunyai hutang-hutang kepada rekan-rekan bisnisnya, itu tidak dihapuskan oleh pemerintah saudaraku, tapi piutangnya yang dihapuskan saudaraku. Dia lebih dari seorang pengemis saudaraku. Dia sudah dijatuhkan hukuman yang berat, dia tidak mempunyai apa-apa lagi saudaraku, tapi di dalam kesaksiannya di penjara saudaraku, dia menguatkan saudaraku, saudara-saudaranya yang di dalam penjara saudaraku. Apakah semua ada di dalam penjara itu yang mempunyai masalah selalu datang ke dia saudaraku, karena beban dia terlalu berat saudaraku, tapi dia bisa memikulnya, dia bisa mengucap syukur dan bisa menjadi contoh di dalam sel penjara itu. Saudaraku, walaupun kita saudaraku di dalam pandemi ini mungkin banyak saudaraku masalah-masalah yang kita hadapi saudaraku, percayalah Tuhan selalu beserta kita. Tugas kita adalah mengucap syukur, berbicara positif terhadap segala hal. Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.